ini sempet crowded nih waktu itu. Awalnya gue nggak boleh masuk BK nih sama orang tua gue, karena citra BK kan waktu zaman angkatan kita itu kan bagus banget. Bagus banget. Iya. Saksi mata juga nih, tragedi 98 ulang tahun Bunda Kandung. Bandel. Mungkin Nora ya dengan ini kayak gini, ternyata yang benar kata orang-orang bilang BK suka ribut gitu. Jadi kayaknya seru gitu tuh ya. Yang gimana sih, seru pakai dari tempuran. Karena beberapa kali juga gue juga pernah ikut. Nah itu juga Gabung sama anak itu. fighting. Sampai gue ditodong pistol sama polisi demi Allah. Dia bilang gini, dia bilang gini sambil ngomong, gimana semua yang tadi lari? Yang lari apa pak? Dia bilang, gak usah pura-pura, kamu jangan bohong, saya tembak kamu, dia bilang gitu kan. Siapa yang bisa dapetin Angga, kita taruhan itu mereka berapa orang itu waktu itu goceng tuh yang gue ingat. Jadi bikin sayembara nih buat lu. Iya. Bikin sayembara, siapa yang bisa dapetin lu? Iya. Dapat duit. Iya. Lu pernah ikut kejuaraan nggak atau mewakili sekolah atau prestasi apa yang lu pernah dapat? Pialanya masih ada di sekolahan kemarin, gue lihat waktu mobil. Apa tuh? Kejuaraan apa nih? Ya, di batalion daerah Sandet juga gue. Apa tuh? Abri juga? Iya. Khususnya ceweknya apa Enggak, cowoknya? semuanya. Bapak yang gue asik. Bapak. Pak maaf ya pak kalau gerakannya salah. Pak maaf ya pak, maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Bunda Kandung. Ini udah lama nih, kita nih liputan story of school-nya yang woman. Nah, sekarang nih mumpung ada orangnya, kita todong nih. Ya, dia aktif juga di kesenian bela diri, khususnya karate. Ya. Masih sama di angkatan gue juga, tapi di SMA. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita suruh dia perkenalkan diri. Oke, silakan Kak. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi semuanya buat yang nonton. Jadi nama gue Angga, gue alumni SMA Bunda Kandung angkatan 2001. Di Bunda Kandung, IPA apa IPS? Bahasa. Oh, bahasa. Memang maunya masuk bahasa. Oh, bahasa ya. Berarti, jadi ngambil masuk BK itu karena di situ ada jurusan bahasa. Berarti lu bisa ini ya, apa kayak cerpen, puisi, kosa-kosa kata. Kalau puisi nggak bisa, tapi kalau waktu itu selalu dapet yang nilai terbaiknya itu kalau udah sastra Indonesia sama sastra Inggris. Itunya. Di luar itu kan ada bahasa Jermannya juga tuh. Nah, gue agak ngeblow on tuh kalau udah bahasa Jerman. Maksudnya biasa aja nilainya. Nah, pertanyaan gue pertama, kenapa lo memilih Bunda Kandung sebagai tujuan dari SMP ke jenjang SMA? Nah, ini sempet crowded nih waktu itu. Awalnya gue nggak boleh masuk BK nih sama orang tua gue, karena citra BK kan waktu zaman angkatan kita itu kan bagus banget. Iya, dipilihin di sekolah lain nggak mau sampai akhirnya gue tuh ambil form diem ke sekolahan. Begitu udah gue isi baru langsung gue bilang ke orang tua gue, kan nih Angga mau masuk BK gini. Ya udah. SMP di mana Kak? SMP di dekat rumah. Di mana tuh? Di YPS. YPS berarti daerah Lenteng Agung. Oh, Lenteng Agung. Samping rumah, depannya Leak itu. Makanya kalau lagi pada bertempur, teman-teman suka pada ngungsi di rumah itu. Oh, iya. Jangan lu ikut lagi 98 nih. Yang ngabrak abrik. Iya, itu ada Akin. Itu gue dari jauh tuh gue yang gue bilang gini, nggak tolongin gue pada gitu. Sebagian ada yang ngumpet di rumah gue, itu seru. Kakak gue kan SMA-nya Hang Tua. Itu sampai ikut bantuin teman-teman. Ngabrak abrik.
ngobrak-ngabrik. Itu 98 kan? Iya, yang sampai waktu itu dia apa sih? Ada yang sampai leak ya? Iya. Yang Leak. leak sampai kan mereka kalau bertempur di samping rumah. Oh, sering rumah. Iya. Itu seru banget itu, sering banget. Ini saksi mata juga nih, tragedi 98 ulang tahun Bunda Kandung. Bandel. Bandel. Waktu dulu SMP, lu tadi kan sudah lu ceritain, ada keinginan nggak untuk masuk SMA negeri atau apa? Kalau gue sedapatnya sih Oh, ya. sedapatnya. Dan orang tua gue kan nggak boleh gue itu jauh-jauh dari rumah. Jadi tadinya malah nyokap maunya nerusin gue di YPS. Oh, YPS, karena dekat rumah, samping rumah. Iya, karena kan dia ada TK-nya, SD, SMP sama SMEA. SMEA. Nah, gue nggak mau kan masuk SMEA, gue maunya SMA. Nah, ya udah yang paling deket di daerah situ ya udah di Bunda Kandung. Gue ambil. Pandangan orang tua lu kenapa nggak mau masuk Bunda Kandung karena image negatif? Iya, Nah, setelah lu masuk, apa tanggapan mereka? karena orang tua gue kerja dua-duanya ya waktu itu ya. Berangkat pagi pulang sore. Mereka kan jadi nggak tahu tuh kalau misalkan gue pulangnya nggak on time. Kita kan pulang waktu itu kan biasa jam 12 tuh udah pulang. Ya gue sampai rumah ya jam 3, jam 4. Kadang pulang dulu sebentar, habis itu cabut lagi jalan sama teman-teman kayak gitu. Udah pokoknya nggak bagus deh, nggak. Mudah-mudahan anak-anak gue nggak ada yang nonton ya. Jangan nonton mami deh, kakak, jangan. Lu masih inget nggak siapa wali kelas lu? Kelas 1. Bu Nuni ya kalau nggak salah. Guru apa tuh? Bu Nuni. Waktu itu dia guru bahasa Inggris, tapi setelah gua kelas 3, Bu Nuni itu ngajar bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Tuh, dia CS gue juga tuh. Waktu lu kelas 1 di Bunda Kandung, nongkrong di bawah tangan, Dang. Ya. Di bawah tangan kan? Ya, Reaksi lu apa ketika temen-temen khususnya yang cowok pada ribut? karena Kamu musuh? maksudnya karena kita dulu mungkin norak ya dengan ini kayak gini, ternyata yang benar kata orang-orang dibilang BK suka ribut gitu. Jadi kayaknya seru gitu tuh yang gimana sih, seru pokoknya dari tempuran. Karena beberapa kali juga gue juga pernah ikut. Kau pernah ikut juga? Gabung sama anak-anak STM. Fighting? Waktu itu gue dikejar-kejar pas ulang tahun Poncol. Lu percaya nggak, gue dari sekolahan gue lari sampai rumah gue. Itu kelas 1? Kelas 2 yang dulu lagi rame-ramenya itu. Pokoknya gue tuh sama Hakim, Rafael. Mereka angkatan 2000 kan. Nah itu gue lari tuh sampai rumah, sampai pernah mau sampai saking kreditnya hujan deras, geledek, gue lari gara-gara gue pakai baju olahraga ketahuan. Mereka ngejar lu? Ngejar perempuan waktu itu gue berdua. Lu dikejar dari mana dan lari kemana lu? Dari Poltangan. Dari Poltangan di halte Poltangan tuh yang STLR. Oh, STLR situ ya? Yang di bawah berarti ya? Kan anak STM biasa kalau pulang ke situ dulu kan nongkrong. Nah kan gue sama mereka kan nongkrong di situ. Anak Poncol dari arah mana? Dari ngejarnya mereka waktu itu gabungan sama kapal kalau nggak salah ya. Kapal. Dan itu gue lari sekitar ber-7 apa ber-5 ya, gue lupa, lewat yang perumahan Tanjung Mas Raya tuh. Berarti jauh juga dong. Jauh banget, gue nggak ngeh, pokoknya nggak ngeh pas udah sedekat rumah gue bilang, buset gue jauh juga ini, gue lari kuat banget. Emang anak-anak pada nggak ngelawan? Mereka banyak banget. Lu cuma ber-7? Iya. Oh. Mereka, tuh cewek tuh telanjangin, gitu-gitu Oh, mereka. pantes lu. Jadi Gue kabur lah. iya. Beneran. Lu pakai rok kan? Jadi bisa rok. kabur. Kan dalamnya gue selalu pakai ini gue celana gitu. ketat tapi pendek gitu kan selalu pakai gue, jadi udah gue tarik. Gue kan lu naikin juga sih kali. Iya. Terus pernah juga gue waktu kan gue selalu terlambat datang. Itu guru udah pada tahu, jadi gue sering banget tuh dihukum karena telat datang. Jadi gue pernah suatu hari itu gue naik 616. Nggak taunya di dalamnya itu ada anak sekolah mana gitu, lupa gue, musuh kita kalau nggak kapal budut gitu deh, lupa gue. Nah terus gue sendirian katanya masuk situ cewek, mereka semua pada berdiri tuh. Ada yang nanya sekolah di mana, gue bilang gue udah tahu nih muka-mukanya, sekolah di mana, gue bilang ya Pimda.
Gue bilang begitu. Untung gue belum pakai baju olahraga kan, hari itu hari olahraga. Ya Pimda. Oh kata dia gitu. Nah, ada satu yang nyeletuk ngeliatin dari atas sampai ujung kepala. Ah nggak mungkin ya anak Yapimda nggak ada muka-mukanya kayak begini nih, pasti Berarti anak lu BK nih. waktu Dibilang sekolah gitu. tomboy ya? Iya kan gue dipanggil Ambon sama Ambon. anak-anak, Oh. laki Ambon gitu. Ini bukan anak Yapimda nih pasti, dia bilang gitu. Terus tas gue dipaksa buka, ada baju olahraga gue. Tuh kan BK, dia bilang gitu. Gue langsung teriak ke supirnya, bang berhenti. Gue lari bener-bener lari. Lari lompat dari angkot gue. Untung udah lewat halte, tapi lewat sedikit halte Poltangan yang arah Pasar Minggu. Gue lari di situ ada anak-anak di halte, mereka lagi pada mau nyebrang, cowok-cowok angkatan kita juga 2001 SMA. Udah gue lari, gue bilang, "Bang, kenapa lu?" Dia bilang, "Gue diudak-udak." Gue bilang, "Gue diudak-udak." Udah mereka serang, gue kabur. Itu sampai tong sampah tinggi gue lompatin bisa tuh, saking gue paniknya. Coba kalau disuruh ngulang lagi nggak bisa gue. Momen lu ada nggak sih teman-teman yang biasa kan cewek kan nggak ada pemeriksaan nih di SMA, sering nitip-nitip ke lu apa yang macam-macam gitu? Ada almarhum Gagu namanya. Gagu, nitip apa ke lu? Dia titip kayak celurit Lurit, gede? segini di bangku gue, dia taruh di pakai lakban tuh ditempel. Oh di bangku? Diginiin. Biasanya kan kalau cewek masuk ke sekolah kan nggak ada pemeriksaan, khususnya di tas kan. Biasanya kalau cowok kan pasti diperiksa. Berarti lu pernah? Ada yang nitipin BR? Pernah, tapi pas kondisi gue udah di kelas. Oh udah di kelas? Udah di kelas, bukan di pintu masuk. Oh bukan di pintu masuk? Enggak. Tuh, jadi kelas gue tuh sering digeledah sama guru karena kan anak-anak bahasa isinya anak-anak ya, racun semuanya, kebanyakan IPS 3 sama bahasa tuh. Setan semua. IPS 4 sama bahasa. Pasukan tempur katanya. Udah. Dan ini kan lu perempuan nih, menyingkapinya kalau teman-teman pada ya khususnya yang cowok-cowok pada ribut, apa yang lu sikapin dari mereka? Apa keseruannya? Wah udah pernah begini, biasa lu ikut nimbrung nggak sih? Kalau gue nimbrung buat nakolin gue enggak ya, karena gue selalu dilindungi sama mereka. Paling ya dikejar itu aja berapa kali. Oh berapa kali? Sama pernah kejadian waktu itu di Depok. Ada gue lagi ke rumah temen gue anak IPA namanya Dika. Kita sekitar berlima, nggak taunya ada anak-anak lagi pada ribut di depan gangnya. Di mana tuh? Daerah Depok. Daerah Depok. Rumahnya itu sebelum di sampingnya ini, di sampingnya Margo. Di sampingnya Margo. Daerah Kapuk. Kayaknya deh, gue lupa deh. Itu udah, soalnya gue udah lupa. Yang gue ingat, tiba-tiba gue keluar rumahnya lagi mau cari makanan. Kita kan orang tuanya lagi nggak ada. Kita lagi cari makanan. Tiba-tiba anak-anak rame. Woi, lu pada ngapain di sini? Gue dikejar-kejar polisi kata dia gitu. Terus yaudah masuk. Ada yang lu pura-pura jadi pacar gue ya enggak ya, supaya kita kelihatan kayak lagi pacaran gitu. Mesti pegangan tangan. Lu mau? Pegang. Tolongin gue. Gue bilang gitu. Oh yaudah sambil jalan tuh diem tuh. Dia masuk ke rumahnya si Dika ini. Ada yang ngumpet di mana? Di bawah, di balik sofa. Gue duduk di sofanya. Ada yang ngumpet di kamar bapaknya, di kolong kasur. Ada yang di belakang pintu. Berarti masuk rumah semua dong? Masuk rumah semua. Ada yang masuk ngelewatin jendela. Sementara itu jalanannya cuman, ya Allah kecil banget. Gue herannya itu anak bisa lolos lewat gang itu. Sampai gue ditodong pistol sama polisi. Demi Allah. Gue bilang gini. Dia bilang gini sambil nodong. Di mana semua yang tadi lari? Yang lari apa Pak? Dia bilang. Gak usah pura-pura kamu, jangan bohong. Saya tembak kamu, dia bilang gitu kan ya. Bapak cari aja sendiri, saya nggak ada ngumpetin apa-apa. Kamu ini perempuan bandel, kata dia begitu, bandel banget sih. Ngapain sih kamu sembunyi-sembunyiin kayak gitu? Dia bilang. Ya udah Bapak cari, geledah. Alhamdulillah digeledah nggak ada yang ketahuan sama sekali. Dia bilang, saya nggak bohong kan Pak, makanya Bapak jangan sembarangan kalau nuduh orang. Udah gue bilang begitu polisinya udah cabut baru tuh pada keluar semuanya. Gue bilang nggak aus pada begitu kocak lah. Yang lu inget waktu lu sekolah siapa biang keroknya? Yang bikin rusuh, yang wah meriah gitu deh. Ya itu gengannya Kuple.
Kupe aja lagi. Kuple, Cemong, Cemong. Gagu almarhum, Hendra almarhum, Hendra almarhum. Ambon almarhum. Terus Batak nggak tahu deh masih di apa enggak. Oho almarhum juga. Oh. Itu kan sama teman main gue juga kan mereka. Terus sama siapa lagi sih satu. Pokoknya itu disebutnya mereka pasukan tempur. Lu kan 806. tomboy nih ya waktu sekolah nih ya. Ada nggak yang berusaha deketin lu? Uja. Iya Allah, laki gue jangan nonton. Gak apa-apa kali. Jadi pernah dulu ada dipikirnya kan, jadi gue waktu baru-baru masuk SMA itu gue barengan sahabat gue kan, karena bareng-bareng di SMP. Kita tuh deket banget, sampai digosipinnya awal tuh gue tuh lesbi sama dia. Oh, lesbi? Iya. Jangan deketin, soalnya gue kayak laki, temen gue juga agak tomboy tapi dia masih bisa make up gitu, masih bisa pakai ya masih, perempuan lah gitu. Masih bisa fashion ya. Jadi gue bilang ya udah kita bikin aja biar kelihatan kayak lesbi beneran, gue bilang gitu. Ya udah jadi yang rangkul-rangkulan gitu kan. Nah suatu hari ada cowok yang bilang siapa yang bisa dapetin Angga, kita taruhan itu mereka berapa orang itu waktu itu goceng-goceng tuh yang gue inget. Jadi bikin sayembara nih buat lu? Iya. Bikin sayembara siapa yang bisa dapetin lu? Iya. Dapat. Duit. Iya. Jadi hari itu pokoknya seminggu itu yang nembak waktu itu ada tiga orang. Nggak mungkin bisa dapetin Angga, aku nggak doyan cowok-cowok kayak lu, ada yang bilang begitu. Nah terus pas yang ketiganya ini terakhir gue ngeliat pas lagi di pol tangan, gue bilang ini ada apaan sih, gue pengen tahu deh. Gue bilang dia nembak, gue terima. Begitu udah sampai pol tangan tuh, waktu itu kan ada tukang bakso tuh sama es kelapa ya, yang di warung. Nah mereka nggak taunya tuh pada ngumpul di situ, yang cowok-cowok dari beberapa kelas, nggak semua cowok sih, cuman beberapa doang, ada sekitar 20-an orang lah. Nah gue lihat cowok yang baru nembak gue itu ada namanya Indrianto, nggak tahu kemana tuh orang. Terus dia datang, ditanya sama anak-anak, woi gimana katanya gitu, terima gue, dia nggak tahu ada gue di belakang. Terima gue, tuh kan bener kata gue, terima sini mana goceng gitu. Gue samperin, apa-apaan nih maksudnya, lu ngapain minta-minta kayak gitu goceng. Jadi ada yang tim yang nggak keterima, tim yang keterima gitu loh. Tim yang keterima menang dong goceng-goceng gitu. Nah iya. Berarti dia sayembara per tim. Iya kan bangsat banget. Gue bilang apa-apaan lu goceng-goceng? Iya enggak, ini Bon, kan gue dipanggil Ambon. Iya Bon, ini anak-anak pada taruhan ya kayak gue ceritain tadi. Gua buka sepatu gua, anjing lu semuanya bubar nggak, balikin duitnya. Gue bilang begitu. Habis itu langsung gue putusin dia. Seminggu kemudian gue putusin. Berarti lu sempet jadian dong sama dia? Sempet, karena gue ngetes, gue pengen tahu nih ada apa sih kok berturut-turut orang pada nembak gini gitu. Tapi namanya Indrianto? Iya. Salam lah tuh kalau dia nonton. Waalaikumsalam. Tapi ada juga tuh cowok yang nganggap gue adek. Itu baik banget orangnya. Itu benar-benar dia tuh bawain gue setiap pagi tuh selalu bawain gue sarapan, roti pasti brownies. Nah siapa itu? Saya sebutin dah. Kali nonton? Iya. Bisa. Jangan, dia abang-abangan gue, dan ternyata 9 tahun kemudian dia nembak gue. Berarti udah lulus? Udah lulus jauh banget. Dia ngajakin gue merit langsung. Jadi katanya dia sukanya itu dari zaman SMA. Jangan suami lu sekarang nih? Enggak. Ini berarti dia senior karate gue kalau 9 tahun kemudian lu jadian sama dia? Enggak jadian. Oh, enggak jadian. Lu dia nembak dia. Karena gue udah punya laki. Oh, udah punya laki. Iya. Lu kan tahun berapa sih? Gue tahun 83. Enggak merit. Oh, merit umur gue 22 kalau nggak salah. 22. Zaman gue kuliah. Oh, zaman kuliah. Dia udah merit. Sampai gue masuk kuliah 2001. Gue ngambil S1 kan di Sahid. Setahun kemudian dia masuk Sahid juga, jadi adik kelas gue. Dan kaget dong gue, tiba-tiba lagi di kantin ada yang ngeluh gue, Dede apa kabar? Gue nengok, siapa? Ya Allah, gue bilang ngapain di sini mas? Sengaja biar bisa satu kampus. Kata dia gitu, gue bilang sakit nih orang. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Tapi itu orang yang ngajarin gue main gitar, yang ngajarin sabar banget. Dia satu karate sama lu? Enggak, bukan anak karate. Bukan anak karate? Enggak, dia musisi. Oh, musisi? Jatuhnya, karena sempat jadi guru gitar di Hard Rock. Oh, namanya nggak sebutin? Jangan
Tapi si Sanu Sampai nih. nggak tahu anak juga. Pak, Anggap enggak, Pak. saja Steven. Ini masa lalu, Pak. Gitu. Masa lalu, Pak. Oke, nanti kita lanjutin lagi, oke? Di subscribe, like, comment, and share. Seru. Nah, lu kan aktif di karate nih ya? Iya. Sejak kapan lu terjun ke dunia seni bela diri khususnya karate? Dari gua masuk SMA awalnya. Berarti pas di Bunda Kandung, Iya, betul. lu ikut eskul Iya, betul. sampai saat ini. Betul. Lu pernah ikut kejuaraan nggak atau mewakili sekolah atau? Zaman dulu sering. Oh sering. Prestasi apa yang lu pernah dapat? Pialanya masih ada di sekolahan kemarin. Oh, Gue lihat sekolah. waktu mau bikin event. Nah, apa tuh? Kejuaraan apa tuh? Waktu itu Jabodetabek itu gue single putri sama beregu putri. Single putri juara 1, beregu putri itu juara 2. Terus kalau se-Jawa Bali udah pas gue lulus. Pas udah lulus. Berarti lu pernah mengharumkan nama Bunda Kandung di kancah. Tapi bayar sendiri, nggak Bayar sendiri? dimodalin. Wah, Begitu ini- udah menang, baru pialanya diminta sama Oh gitu. SMA. Nah ini Off the jadi, record. jadi apa? Bahan kritikan Masukan, juga ya. ya. Bahan kritikan juga. Jadi kalau siswa yang berprestasi seperti Angga ini lebih baiknya kan lebih bagusnya difasilitasi ya, dari akomodasi, dari sarana juga. Soalnya banyak teman-teman kita seperti anak STM Umang angkatan 2002 itu aktif di tinju, pernah juara juga, pernah wakil Bunda Kandung di pentas nasional, kejuaraan tinju Surabaya. Tuh keren kan? Enggak, sebenarnya memang gua akuin banyak namanya calon-calon bakal atlet dari SMA BK itu banyak. Cuman kalau untuk ekstrakurikuler dari dulu gue perhatiin ya. Mohon maaf nih, ini sebenarnya buat kritikan aja. Biar tambah maju ya Yayasan Ya. Bunda Kandung. Ya. Karena kan gue juga latihan sama anak-anak STM. Ya. Itu Pesawat lewat. mereka kalau untuk dana itu kurang nggak ngejor lah bahasanya. Oh, nggak ngejor. Semua kita modal sendiri. Dari mulai kita bawa nama Bunda Kandung, tapi kita harus bayar pendaftaran itu semuanya sendiri. Tapi begitu kita sudah menang, kita bawa piala kita diminta untuk dipajang di sekolahan. Jadi gua ngakalinya gue bikin duplikat. Oh, duplikat. Ya, entah itu duplikat yang gue ambil aslinya di mereka atau sebaliknya. Nah kayak gitu. Banyak kok teman-teman dari, kebetulan gue juga karena sering menang pertandingan ditarik ke tim DKI kan, masuk ke Karat Wadokai DKI. Tapi karena udah kebentur anak jadi gue lahiran mulu. Terus gue aktif di SMA di kampus gue, sempat jadi ketua karate juga di Universitas Sahid 2 periode. Itu jadi setelah lepas dari SMA BK, gue masuk Sahid, gue ngajar di Sahid juga, ngajar juga di BK, tapi gabung dari beberapa sekolahan, pegang pasar minggu, dojo pasar minggu. Oh, dojo ya. Namanya dojo, tempat latihan itu dojo kalau bahasa dojo. karate. Oh, bahasa karatenya. Jadi lu jadi setelah apa maksudnya aktif di ngajar juga ya. Iya. Tapi di privat ada? Privat pernah beberapa kali ngambil di apartemen Bellagio. Gue nggak senang private soalnya gue senang rame. Oh, rame. Tapi pengalaman yang paling seru sih dan gue nggak kuat itu kalau gue ngajar anak-anak SD. Kenapa? Itu gue nggak kuat, pusing. Lu tau nggak kalau kita lagi latihan ya, terus mereka yang mama capek duduk di lapangan. Kalau nggak yang kayak anak ayam wer, gue tuh yang kayak ngegini, ayo adik-adik gitu, gue nggak bisa karena gue galak. Gue kalau ngajar ngantem beneran. Oh, begitu. Jadi makanya gue berani ngambilnya itu kalau udah dia minimal SMA. Oh, SMA. SMA pernah ngajar di batalion daerah Condet juga gue. Apa tuh? Abri. Abri juga? Iya. Khusus yang ceweknya apa yang Enggak, cowoknya? semuanya. Bapak-bapak yang gue ajar. Bapak-bapak lu? Pak maaf ya Pak kalau gerakannya salah. Pak maaf ya Pak. Pak nggak apa-apa kalau kami salah nggak apa-apa. Kayak Mbak ngajar biasa gitu. Saya takut Pak. Gue bilang kayak mau perang di sini latihannya. Ada suara sirine. Kejuaraan karate tertinggi apa yang pernah lu capai? Se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali itu. Kalau ke luar negeri kayak misalnya dikirim ke Jepang gitu untuk turnamen internasional. Enggak. Belum. Karena gue sudah tidak aktif lagi. Suami ngelarang. Oh, suami larang.
Dan kan gue kan abis lahiran itu juga waktu se-Jawa Bali, karena udah lama nih gue nggak bertanding, cuman ngajar. Jadi gue 7 bulan abis lahiran itu gue bertanding. Seharusnya kan nggak boleh, kata dokter suruh 2 tahun minimal. Tapi gue waktu itu untungnya lahiran normal. Jadi udah ya cuman bisa dapat juara 2, ya udah alhamdulillah. Nah setelah itu fokus ke kuliah sama cuman ngajar di Sahid. Sesekali datang lah kalau misalkan ada ujian atau kita ditelepon dibutuhin sama dojo kita sebelumnya gitu, atau cuma sekedar kumpul, ya udah. Nggak, yang lu sering, yang masih teringat di sekarang nih di pikiran lu, kadang-kadang kalau lu bengong gitu kan, masa sekolah apa sih yang lu kangenin dari masa sekolah? Gue sekolah pakai sandal jepit, Everyday. jadi gue taruh sepatu di kolong. Guru udah tahu, gue sering dipanggil, tapi karena alhamdulillah nilai gue di kelas bahasa kelas 1 nilai gue hancur karena gue kaget pelajaran. Karena maksudnya gue ada pelajaran fisika, kimia gitu, kaget. Begitu CAU pertama hancur, merah gue banyak tuh, ada 5. Kita kan CAU dulu zamannya ya, bukan semester. Begitu di semester 2 baru gue kejar semua, merahnya nggak ada. Ya nilainya walaupun nggak bagus tapi udah di atas rata-rata semua lah gitu. Dan di kelas 3 pun ya alhamdulillah gue sama guru-gurunya juga bisa deket. Ya bandel lah, gue bawa Walkman, duduk maunya di belakang. Pernah rebutan cowok nggak sih lu? Enggak, amit-amit, anti gue. Enggak, gue bilang lu kalau dekat sama gue ludusin dulu cewek lu gitu. Gitu ya. Ntar kalau udah putus baru lu bilang gue. Kali namanya di SMA, gue kan STM nih, gue nggak tahu kan kisah cintanya Gue anak mah SMA nggak pernah pacaran, cuma yang itu doang. Yang itu doang tuh namanya Indrianto. Iya. Indrianto. Iya gue. Cewek Indrianti itu. karena gue cuma paling gue jadi ini teman-teman curhatnya teman-teman gue doang. Jadi apa, tempat curhat. Tuh ada tuh orang itu sering curhat sama gue. Siapa tuh? Si Todai, Teddy. Teddy. Ada tuh orang yang curhat mulu. Kisah apa nih yang diceritain sama lu? Ya cewek lah pasti, nggak ada layangan. Pasti cewek mulu, gue bilang cewek mulu, nikmatin aja masa sekolah lu. Guru dia sama bunda kandung yang lu inget sampai sekarang dan nggak bisa lu lupain siapa? Pak Aib. Pak Aib sama guru. Oh iya Pak Aib bener. Pak Aib itu guru sejarah. Guru sejarah. Jadi gue pernah, kita waktu itu udah masuk jam tapi sama-sama lapar. Ternyata gue cari makan di Gabeng, Pak Aib juga ikut cari makan di Gabeng. Tahu-tahu udah gerbang dikunciin sama Babe. Ada satpam sekolahan. Dan gue bener-bener nggak dibukain dong berdua Pak Aib. Itu kita makan akhirnya di Gabeng. Udah nggak, biarin aja kita di sini. Biarin aja mau sampai kapan dia nggak bukain. Itu kita sarapan aja dulu, kata dia gitu. Berarti jam pagi? Pagi. Pas masuk sekolah? Iya. Pak Toha juga gue pernah. Pak Toha ya? Dikejar-kejar pakai. Ini kan nih yang gue dengerin dari anak SMA nih, katanya Pak Toha nih the legend of the teacher bunda kandung nih. Iya, dia bagian sapu bersih. Asli, pakai tongkat dia kalau gitu anak-anak. Se-strong apa sih Pak Toha menurut lo? Sebenarnya sih dia asik, sebenarnya dia asik. Karena setelah gue lulus dia selalu bilang begini. Ini bandel banget nih perempuan ini satu nih dulu nih, murid saya yang paling bandel nih. Untung nilainya bagus gitu dia bilang. Gitu. Untung nilainya bagus. Jadi kamu ini perempuan kayak laki-laki, gitu-gitulah pokoknya. Terus gue pernah disuruh ngapusin tembok-tembok sekolahan. Coretan. Karena itu isinya nama gue semua. Ambon I love you gitu. Ambon. Ambon I love you. Enggak, gue bilang angga top udah gitu doang. Angga top. Cuman gue paling sering misahin kalau misalkan ada, kan zaman dulu kan banyak cewek-cewek yang nggak bisa banget kalau di kalah kece sama adik kelas tuh. Betul. Nah, itu gue sering misahin kayak gitu. Ntar adik kelas ngadu ke gue. Even itu satu geng sama gue ya. Kakak kelasnya itu tetap gue. Berarti lu di SMA lu kan tomboy, tapi masih ada geng juga, geng sama cewek-cewek? Ada, tapi itu nggak lama. Nggak lama? Karena pada doyan dandan ya. Oh iya, sedangkan lu kan iya, gue nggak suka adanya. Mereka tuh pada bawa bedak, sisir, kayak gitulah pokoknya, lotion gitu. Gue pernah juga kabur, gue main sampai lompat pagar samping musola.
cabut sekolah. Iya. Itu gue pernah. Cowok sama anak laki. Cewek. Oh, cewek semua. Karena dia tomboy dia, tapi sekarang udah pakai jilbab gue lihat. Iya. Gue Siapa doang ya? yang masih pakai Siapa? topi. Sebutin dong. Menteri Bondol, kangen gue sama lu. Itu dia. Ini jadi kawan-kawan muda kandung, gue selalu juga sama Angga. Di balik ketomboyan dia, tapi ada prestasinya. Prestasinya itu ya, dari segi bela diri karate. Laki lu waktu deketin lu, takut nggak sih nggak? Dia kan senior gue di kampus. Oh, senior. Terus sabuknya juga sebenarnya sama-sama hitam. Hmm. Duluan dia lah, karena kan dia angkatan 99, gue 2001. SMA di mana dia? Dia SMA-nya mah di ini, 89, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Terus apalagi ya, gue yang inget banget nih gue momen. Zaman dulu kan kalau sekolah itu ceplokin telur ya. Kalau ulang tahun. Iya. Nah. Giliran gue ulang tahun, yang ngerjain gue satu sekolahan angkatan. Telur semua. Telur, tepung, warna-warni itu, terus apalagi tuh sepuhan ya. Sepuhan ya. Capodok. Gue nggak ngerti deh tuh gue. Jadi gue bilang nih orang pada ngapain pada di depan gerbang. Begitu gue lihat Ambon selamat ulang tahun, cepet siram. Nah ada sahabat gue almarhum Rino namanya. Rino. Dia nggak suka gue digituin. Dia sayang banget sama gue, tapi beneran cuman kayak temen. Respect. Iya, respect. Dan dia pun punya cewek kok. Itu dimarahin semuanya sama dia. Lu sekali lagi nyerem mangga gue tampol lu. Tapi itu bener-bener gue udah kesiram, udah warna-warni gue, udah tepung, udah. Almarhum ini angkatan 2001 juga? 2001. Waktu 2001 SMA berapa kelas sih? 1, 2, 6. 6. Mayoritas banyak cewek apa cowok? Kayaknya banyakan cowoknya, cewek ya? Cewek. Iya ya kayaknya ya. Nah, Buna Kandung pasti ada istilah namanya basis. Iya. Ya, barisan siswa. Apa tanggapan lu sebagai siswi ke fenomena basis di saat itu? Yang gue ingat sih pasukan tempur itu 806. Jadi basis apapun yang pada ribut pasti minta tolongin sama anak 806. Itu pegangan kuple CS itu. Kuple CS. Gago. Iya. Ada satu teman gue yang ketangkep mulu. Siapa? Tawuran paling depan tapi ketangkep mulu. Siapa itu? Si ini Batak. Oh, Batak. Batak sama almarhum Gago tuh sering banget. Sering, tapi tetap sekolah kan? Nggak maksudnya nggak jadi veteran gitu? Enggak, sekolah. Oh, sekolah, masih lulus? Lulus, terus apa namanya tuh, aduh lupa gue. Pokoknya paling sering ditebus itu sama orang tuanya mereka. Gago sama Batak? Iya, sama gue pernah, ada temen gue namanya Iqbal ya, cowok. Gue sekolah bawa petasan. Lu? Iya. Kan gue agak usil dulu orangnya. Ya gue begitu karena gue udah kenal sama temen-temen kan. Gue pasang tuh kita kan dulu kalau nungguin bis kan nanti dari kereta tuh suka ada yang bahasanya nempongin tuh, nakolin. Oh iya. Biasa dari anak-anak kereta tuh ya. Iya, yang botol, yang botol isi air kencing kan. Gue alhamdulillah nggak pernah kena. Selalu gue lari paling cepet tuh. Nah jadi abis pada dilemparin tuh ceritanya, otomatis langsung rame lagi dong, kumpul lagi mereka. Gue pasang lah tuh petasan yang segede gini, terus yang wush gitu jalan, terus baru meledak gitu kan. Nah tadi gue mau nyikapin pembicaraan tadi ya. Di pul tangan biasanya kereta lewat pasti ada nimpukin. Itu biasanya ancang-ancang apa sih kayak bagi Angga nih? Khususnya yang cewek nih, kalau ada kereta lewat, biasa kan di zaman itu kan kereta masih di atas ya, anak pelajar. Itu lu lari ke dalam, ambil batu atau berlindung? Gue ngambil jurus langkah 1000 lah. Oh, langkah 1000. Cabut gue. Tapi teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain yang nggak kebagian ngumpet, kalau enggak yang kurang gesit. Oh, kok gitu? Biasanya. Kalau gue kan ngumpetnya di ini, di esteler. Oh, esteler. Itu selalu gue di situ tuh kan. Kalau pintu gerbang kan ada beginiannya, ada giniannya tuh. Set. Nah itu gue di situ. Paling cuma beberapa kali aja
meleset begini loh. Tapi pernah ada yang kena Banyak. cewek gitu. Cewek iya ada yang gue inget banget tuh dia kena batu sepanjang ini nih, gede gini batunya lancip gitu langsung pingsan dia. Pingsan. Satu geng sama gue itu dulu. Anak muda kandung juga kan? Iya, sampai di perban. Kolekan dapat dong. Enggak kalau itu nggak tahu. Beda kelas. Biasanya kalau kena dapat ada kolekan. Nggak, ada lu mau salam-salam nggak buat teman-teman angkatan 2001? Buat teman-teman angkatan 2001, gue senang banget nih karena setelah kita hampir 2 tahun pandemi ya. Hari ini nih, ini kan kebetulan ada di event alumni Bunda Kandung ya. Beberapa ketemu lagi, kumpul lagi, dan jadi mau bikin planning ke depan lagi untuk acara reuni khusus 2001. Semoga acaranya lancar, buat teman-teman juga semuanya sehat. Sehat semuanya, sehat bahagia selalu, sukses dunia akhirat. Buat teman-teman yang sudah almarhum, kita kirimkan doa ya. iya betul, udah banyak banget angkatan gue, banyak banget yang Iya udah banyak banget almarhum. ya. Gue juga dengar kata Buka katanya angkatan 2001 SMA udah nggak ada. Mantan Iya. gue ada juga itu. Yang terakhir nggak ada pesan-pesan nggak sih nggak buat pelajar yang sekarang, buat sesama alumni Bunda Kandung atau pelajar-pelajar yang lain? Silakan nggak? Oke. Atau mau kirim salam dari angkatan lu yang nggak pernah ketemu dari sekolah sampai sekarang, bisa lu kirim salam, mungkin aja deh kali ya. Buat siapa ya? Banyak banget sih, nggak bisa disebutin satu. Sebutin aja udah. Pokoknya yang nggak pernah nongol, yang nggak pernah hadir di acara alumni, sesekali bisalah tolong silaturahmi ke teman-teman buat nginget momen-momen zaman dulu. Kita udah nggak seperti dulu, setidaknya try to being better lah dibanding masa lalu. Buat pelajar selanjutnya yang sekarang, semoga bisa ngerubah citra Bunda Kandung dari yang angkatan kita yang terkenal. Karena dulu gue inget banget, gue baca di koran SMA Bunda Kandung urutan nomor 2 tingkat STM. tawuran paling tinggi Setelah STM Bunda Kandung. Kan brengsek ya. Gue kepala sekolah gue Pak Purnomo waktu itu kan inget ya, masuk koran, bawa koran, saya malu baca ini tuh, gue inget banget tuh gue baca gue ketawa ngak. Iya, gue gitu kalau nggak di pos kota ya, gue juga inget waktu kita kelas 1 ya, 98 itu kalau nggak salah setelah tragedinya itu yang itu leak di Wakablik. Iya, itu kan kepala sekolahnya ada yang mampir di Borok, cewek kepala sekolahnya waktu itu. Kepala sekolah, maksudnya gimana nih? Kepala sekolahnya leak. Hah? Iya, ada yang udah mau dikarungin celurit. Oh, gue baru denger nih gue. Oh, itu Prodit, parah. Berarti waktu di tempat kejadian, di kejadian lu ada kan di situ? Ada. Sampai Tapi nggak masuk nggak masuk sekolah. Enggak. Berarti di depan gang, di jalan raya. Mobil gue kena timpukan batu juga, makanya kakak gue bantuin. Oh. Karena kesel kan, kita lagi parkir nggak di rumah, lagi parkir di depan rel kan, karena mau dipakai lagi tuh mobil. Kan di sepanjangan rel mereka ributnya. Terus kakak gue teriak-teriak, "Woi, mobil gue, sikat mas, bantuin teman-teman gue." Gue bilang Oh gitu. iya, lu sponsorin jadinya? Ya udah, kok gue udah lama nggak, kakak gue udah kuliah kan di Gundar waktu itu ya. Dia bilang, "Yaudah, gue kangen." Dia bilang apa sih? "Udah lama gue nggak ribut nih, kangen gue." Udah. Terus anak-anak STM, "Enggak bang lu, iya makasih mas." Baru gitu. Kocak gue kalau ingat itu, seru banget. Oke, semua cerita Angga hanyalah sebuah masa lalu, sebuah kenangan, sebuah memori, memori SMA, memori yang nggak bisa dilupakan ya kan? Pasti nggak ada beban, nggak mikirin pampers, nggak mikirin susu. Ya Allah, curhat. Anak apa bro? Anak gue 4. 4? SMA, SMP sama balita 2. Udah yang SMA? Udah, SMA kelas 2. Oh, kenapa nggak ikutin program pemerintah sih? Enggak. Hah? 2 anaknya cukup. Kelepasan. Lupa nyabut. Jangan lah, kalau 2 nanti kalau mereka ribut nggak ada yang nengah ya. Oh iya. Berarti Biar rame. 4 cowoknya? Cowok 1, Cewek 1, cewek 3. cewek 3. Paling tua SMA kelas 2. cowok. Cewek. Oh, cewek. Yang kedua
SMP kelas 3 di Suluh. Yang satu SMA 17 kan. Terus yang satu balita 4,5 tahun yang cowok. Masih ada balita ya? Iya, yang bontot cewek 2,5 tahun. 2,5 tahun. Berarti balitanya ada 2 ya? Iya, makanya gue sekarang nggak beredar-beredar, jarang banget. Amazing nih, ibu rumah tangga yang Demi hebat. demi acara ini nih, Oh, iya. dihubunginya dadakan. Badminton. Kita sekarang lagi di acaranya turnamen badminton ya, badminton apa sih namanya itu? Aduh, nggak kebaca mata gue. Alumni Bunda Kandung. PBABK badminton di Condet ya. Untuk teman-teman Bunda Kandung SMA, STM, SMP ataupun Poltek yang mau ikut berpartisipasi dalam olahraga alumni Bunda Kandung, bisa tuh nanti dihubungin ke pihak acara ya enggak ya? Iya, betul. Bisa ke Bang Kupre atau ke Angga sendiri kan. Kita nongkrong sehat. Kita nongkrong sehat bersilaturahmi. Iya, betul. Itu yang paling utama. Jadi juga di sini juga ada untuk teman-teman Bunda Kandung yang hobi sepak bola, kita ngadain latihan rutin juga sepak bola di lapangan kalau nggak salah Cijantung. Itu bisa nanti bisa di DM aja di IG-nya Bunda Kandung Punya Cerita. Nanti kita akan informasikan lagi kemananya gitu. Oke. Nggak, terakhir nih Kak. Yap. Oke. Pesan untuk yang terakhir untuk Bunda Kandung sendiri. Alumni. Tadi kan untuk pelajaran kan alumni. Ataupun yang maksudnya nama Bunda Kandung itu loh, yang gue mau, apakah ada penyesalan atau apa bangga gitu. Iya. Gue nggak pernah nyesel masuk SMA Bunda Kandung atau berhubungan dengan yang berhubungan dengan Bunda Kandung, entah itu SMP, STM atau alumni atau SMA Bunda Kandung, karena di situ gue bisa banyak punya kenangan, momen-momen yang nggak pernah bisa gue lupain, yang bisa jadi cerita ke anak cucu gue, yang bisa gue akan ceritakan, ambil baiknya dan buang jeleknya buat jadi contoh ke anak-anak gue nanti. Itu aja. Sukses terus. Berarti Pokoknya buat alumni Bunda Kandung top. Kita bangga ya. Bangga untuk menjadi bagian dari keluarga besar Bunda Kandung. Iya, betul. Sampai ini loh, ada teman gue bilang, lo alumni mana sih guys? SMA Bunda Kandung. Oh, yang reuni mulu itu ya gitu. Gue ngakak. Iya, gue bilang. Ya, reuni kan juga silaturahmi memperpanjang umur. Iya, betul. Murahin rezeki. Betul. Yang Oke. penting pesan gue, yang penting ajang silaturahmi dan reuni jangan dijadikan ajang perselingkuhan. Not banget itu. Mohon maaf. Ya oleh sering yang begitu ya. Banyak. Itu aja. Oke. Terima kasih yang udah pantengin Bunda Kandung Punya Cerita. Dari sosok Angga kita bisa tahu nih jiwanya yang tomboy waktu sekolah, sekarang udah punya anak 4, jadi feminim lagi, jadi superwoman lagi kan, superwoman ibu rumah tangga yang kayak gua acungi jempol deh. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, gua Pandi Saputra, STM 2001 undur diri, sama Angga SMA Bunda Kandung 2001. Ya, kita sama-sama yuk, kita bangga jadi alumni Bunda Kandung. Ya. Kami atau kita? Ya, kami. Oh, iya. Oke. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga jadi alumni Bunda Kandung.